是强大的动物。 Hai Go Seven Lovers, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Kali ini Mai akan mereview film fantasy China yang berjudul Fighting Darksider. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini diproduksi oleh Fuke Media dengan sutradaranya yang handal bernama Huang Kai, serta diperankan oleh Muse sebagai Zhang Ke dan Xiao Yun sebagai Yun Ji. Film yang menceritakan kisah putra dewa perang bernama Zhang Ke yang memutuskan untuk menjadi orang biasa. Di saat itu pula manusia membutuhkannya untuk melawan penyihir agung. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan review selengkapnya. Di tengah hutan belantara, tampak seorang gadis jatuh terperosok dengan kudanya. Di saat yang bersamaan, muncullah seekor serigala yang bersiap menerkamnya. Rupanya, nasib baik masih berpihak kepadanya ketika dua orang pria menolongnya dan berhasil menangkap serigala tersebut. Konon, kedua pria tersebut merupakan pemburu serigala. Setelah berhasil mendapatkan buruan, lantas mereka membawanya menuju kedai untuk diperjualbelikan. Tak disangka, serigala berubah menjadi arang. Sontak mereka pun dibuat terkejut, tak terkecuali dengan Zhang Ke. Seketika itu mereka mengatai Zhang Ke penipu. Tentu saja Zhang tak terima dan melayangkan bogem mentah secara bertubi-tubi kepada salah satu dari mereka. Beruntung sang paman segera menghentikan aksinya kemudian membawanya pulang. Setibanya di rumah, sang paman kembali mengingatkan bahwa Zhang bukanlah manusia biasa, melainkan putra dewa perang. Namun Zhang menolaknya dan menganggap dirinya adalah manusia biasa. Melihat fenomena serigala berubah menjadi arang, Paman Yun segera menemui pendeta cantik untuk menjelaskan kronologinya. Untuk memastikannya, pendeta menerawang keadaan penyihir agung yang tengah disandra. Benar saja, keadaannya yang semakin pulih membuat pendeta panik. Melihat umat manusia yang akan terancam, pendeta memerintahkan muridnya yang bernama Yun Ji pergi ke lembah dewa bersama dengan Zhang Ke untuk meminjam kekuatan hati langit agar dapat membangun jiwa dewa perang yang tertidur dalam tubuh Zhang Ke. 对我们的时间不多了，祭司，人族的一线希望就靠你们了。师傅，天之星在神域之谷，请让徒儿前往。 Tak mau buang-buang waktu, Yun Ji segera menemui Zhang Ke untuk mengajaknya ke lembah dewa. Namun usahanya tak semudah itu, di mana Zhang Ke menolaknya dan memintanya untuk mencari orang lain saja. Tak kehabisan akal, Yun Ji lantas memperlihatkan pergerakan klan kegelapan yang semakin dekat dengan manusia, di mana penyihir agung mengutus serigala kematian untuk melancarkan serangannya. Mendengar kata serigala, jiwa pemburu serigala yang dimilikinya pun meronta-ronta. Alhasil dia pun segera menyetujuinya. 奉祭司之命，请你和我一同前往神域之谷。女祭司让我去拯救人族，事关人族安危，换人吧。 Untuk melengkapi kepergiannya, sang paman membekalinya dengan pedang dewa perang milik ayahnya. 你要离开蓝山城了，带上这把剑，你找机会把这把剑替我给他。 Setelah mereka sampai di gerbang lembah dewa, buru-buru Yun Ji menghubungi Yanshen yang merupakan penjaga lembah. Di luar dugaan, puluhan serigala muncul. Tentu saja Zhang Ke menyambutnya dengan senang dan berpikir untuk membawanya pulang hidup-hidup. Alih-alih membawa pulang serigala, yang ada puluhan serigala malah berubah menjadi arang. Sontak Zhang Ke jengkel dibuatnya. 这么多狼崽子，来的正好，吴姐抓活的。
着活的吗？ Dan pada akhirnya Yanseng tiba dan segera membawa mereka memasuki lembah dewa dengan membekalinya sebuah lencana. 这是族长的法牌，有了它，你就可以调离2位长老。他们2人是要留在此地的，免得节外生枝。 Alhasil dengan lencana tersebut Yunji memasukinya lebih dalam dan kedatangannya dipergoki oleh kedua tetua agung dari klan Phoenix. Tanpa basa-basi salah seorang dari mereka menyerang Yunji. Tentu saja itu membuat Yunji kebingungan dan menanyakan apa maksud mereka. 2位长老，这是何意？ Beruntung aksi mereka digagalkan oleh Zhangke. Merasa terdesak, Zhangke memutuskan untuk menggunakan pedang milik ayahnya. Sesuatu yang mengejutkan terjadi ketika darah milik Zhangke mengalir menuju pedang. Seketika itu pedang menyala dan berhasil melumpuhkan kedua klan Phoenix. 悬空发动了天雷，赤皇族一定发现我们了。 Karena merasa terancam, penyihir agung tiba-tiba muncul dan hendak merebut hati langit. Beruntung kaum Phoenix menyelamatkan Zhangke dan kedua rekannya. Tetua agung mengungkapkan bahwasannya hati langit tersembunyi di langit lain dan keberadaannya dijaga oleh seekor binatang buas. Untuk memulai misi, Tetua Agung membuka formasi diagram yang membawa mereka berteleporasi ke tempat lain. Setibanya di tempat penyimpanan hati langit, mereka disambut burung vermilion yang merupakan penjaga hati langit. Mereka pun mendapatkan perlawanan dari burung vermilion. Di luar dugaan, hati langit malah merasuk ke tubuh Yunji. Untuk menyempurnakannya, Tetua Agung menawarkan metode petik roh. Seketika itu mereka membuka formasi. Rupanya, penyihir agung berhasil menemukan keberadaan mereka dan menjadikan Yanseng alat untuk mencari tahu keberadaan hati langit. Tak kunjung memperoleh apa yang diinginkan. Dengan kejamnya, penyihir agung menghabisi Yanseng. Sementara, Yunji sirna menyatu dengan hati langit. 张克，这就是我们唯一的机会。 Tak mampu menandingi kekuatan penyihir agung, alhasil Zhangke dan rekannya harus menelan pil pahit ketika penyihir berhasil memperoleh hati langit. Ambisi sang penyihir untuk menguasai dunia sedikit lagi akan menjadi kenyataan, terbukti ketika ribuan klan serigala kematian tengah bersiap untuk memusnahkan manusia. Peperangan pun berlangsung memanas ketika puluhan serigala kematian melawan manusia secara brutal. Zhangke yang belum menguasai kekuatan dewa perang hanya bisa tertunduk lemas. Jangankan menyelamatkan manusia, menyelamatkan dirinya saja dia tidak mampu. Kekuatan baru tiba-tiba muncul ketika pesan ibunya menjadi penyemangat Zhangke untuk melanjutkan perjuangan ayahnya menyelamatkan manusia. Seketika itu hati langit memilih Zhangke dan merasuk ke tubuhnya. Dewa perang yang selama ini tertidur pun bangkit dan berdiri kokoh melawan klan kegelapan dengan menciptakan pusaran angin yang membuat mereka semua terhempas. Tak mau kalah, penyihir itu pun mengeluarkan segenap kemampuannya untuk melumpuhkan Zhangke, walau pada akhirnya penyihir sirna. Dan cerita pun selesai.